Selamat pagi semua. Sebelumnya, mohon maaf saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting kali ini. Yang pertama, peserta harus on kamera. Yang kedua, peserta dilarang merokok saat Zoom meeting berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang tidur saat Zoom meeting berlangsung. Yang keempat, peserta menyalakan mikrofon kecuali diizinkan oleh panitia. Yang kelima, peserta wajib memakai virtual background. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam lestari. Sebelumnya mohon maaf, salam lestari ini adalah salam yang digunakan oleh pegiat alam. Saya ulangi lagi. Salam lestari. Lestari. Yang terhormat Bapak Wasi Simawanto selaku Ketua Yang terhormat Bapak Wasi Simawanto selaku Pembina UKM Palaplita Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Mbak Yeni Zulaikah selaku Ketua Umum UKM Palaplita Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Mbak Faradita Alfa Silma selaku Ketua Pelaksana. Dan tak lupa materi yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati Mbak Firly Mas'ulatul Jannah selaku Koordinator Program Zero Waste Citi Kota Kediri. Dan yang saya banggakan, panitia serta rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam Zoom meeting kali ini untuk melaksanakan kegiatan webinar nasional dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni seperti sekarang. Rekan-rekan yang berbahagia, perlu rekan-rekan ketahui bahwa kegiatan kali ini adalah kegiatan Sibabel, Sinau Bareng Mapala kita. Dalam bentuk webinar dengan pembahasan keterkaitan sungai terhadap iklim. Dan mengusung tema, The Earth is Our Responsibility. Saya, Yusuf Alfian Wildi, selaku pembawa acara, izinkan saya membawakan acara, saya membacakan susunan acara pada kegiatan webinar hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti, yakni pemaparan materi dan diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengikuti dengan hikmat.
Terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Mbak Faradita Alfa Silma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti acara kami, yaitu dari Mapala Pelita. Di sini kami melakukan kegiatan yaitu Sibapel atau Sinau bareng Mapala Pelita dengan mengusung tema dengan mengusung pembahasan yaitu keterkaitan sungai terhadap perubahan iklim. Besar harapan kami kepada seluruh peserta webinar dalam kegiatan kali ini, webinar bisa memotivasi pada diri kita masing-masing supaya bisa melestarikan alam dan lingkungan untuk kedepannya menjadi yang lebih baik lagi. Semangat untuk melestarikan alam, kebaikan dimulai dari kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Terima kasih disampaikan. Acara yang sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Palapita Universitas Nusantara PGRI. Sekaligus membuka acara webinar nasional pada pagi hari ini. Kepada Mbak Zeni Zulaikha, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun pertemuan kita hanyalah virtual. Tapi semoga pertemuan pada pagi hari ini nanti bisa membawa manfaat yang berkelanjutan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini Mapala Pelita mengadakan acara Sibapel atau Sinau bareng Pelita. Jadi kami ingin belajar bersama-sama. Kami ingin membagi ilmu yang kita dapat bukan hanya untuk anggota Mapala Pelita saja, tetapi juga untuk semuanya. Pada webinar kali ini kita mempunyai tema The Earth Our Responsibility atau artinya bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Dan pembahasan pada pagi hari ini yaitu terkait keterkaitan sungai terhadap iklim. Jadi kami berharap semoga dari materi pada pagi hari ini yaitu terkait sungai bisa membawa perubahan terhadap diri kita sendiri terutama dan juga terhadap orang lain. Dari hasil materi ini semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga nanti kita bisa mengadakan tindak lanjut baik secara besar-besaran atau minimal secara kecil dari diri kita sendiri. Karena perubahan yang besar itu tentunya berawal dari diri kita sendiri. Alhamdulillah pagi hari ini acara webinar resmi dibuka dan selamat menikmati materi dan selamat belajar bersama-sama kepada para hadirin webinar. Terima kasih dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Terima kasih disampaikan. Baik, pembukaan telah terlampaui, tiba saatnya acara inti, yakni pemaparan materi dan diskusi dengan pembahasan keterkaitan sungai terhadap iklim dan mengusung tema The Earth is Our Responsibility. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada moderator, yakni Saudara Kristanto. Maaf, Kristanto adalah
seorang anggota muda Mapala Pelita Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dengan beberapa pengalaman, yakni pernah menjadi tim fasilitator Destana, Desa Tangguh Bencana, Kabupaten Jombang tahun 2019. Pernah juga menjadi tim fasilitator konsultan publik, AMDAL, analisis dampak lingkungan. Sungai Watu Dakon tahun 2020 yang diselenggarakan oleh PT Environisia Global Saraya, dan pernah sebagai tim fasilitator Sekolah Sungai Brantas yang diselenggarakan oleh BPWS Brantas tahun 2019 sampai 2020. Pada Mas Kristanto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada NC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Salam lestari. Lestari. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap terjaga dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Kristanto selaku moderator yang akan membantu acara sesi pemaparan materi pada hari ini. Rekan-rekan yang berbahagia, perlu rekan-rekan ketahui bahwa webinar kali ini adalah pembahasan kita mengusung tentang keterkaitan sungai terhadap perubahan iklim dengan tema "What is our responsibility?". Rekan-rekan, sungai adalah salah satu sumber mata air yang sangat penting bagi kita semua dan juga pastinya akan penting bagi generasi mendatang. Sungai juga sangatlah berarti bagi flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Nah, apakah sungai juga mempunyai efektivitas untuk perubahan iklim? Kemudian perlukah kita menjaga dan merawat sungai? Dan seberapa penting sungai bagi kita semua? Semua akan dibahas oleh pemateri kita yang sudah hadir bersama kita hari ini, yakni Mbak Firly Masulatul Jannah. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan, seorang sarjana antropologi Universitas Airlangga Surabaya, yang saat ini bekerja untuk Ekoton sebagai koordinator program Zero Waste Cities Kota Kediri sejak tahun 2021. Dengan pengalaman kerja sebagai tim fasilitator Zero Waste Akademi Polis yang diadakan oleh Yaksa YBB atau Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan pada tahun 2021 di Bandung, dan pernah menjadi asisten peneliti Politik of Flood Risk Management of Subnational Indonesia KITLV tahun 2001. Kita sambut dengan meriah Mbak Firly Masulatul Jannah. Mbak Firly sudah hadir bersama kita? Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah sudah terdengar Mbak Firly. Mbak Firly, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, pemateri sudah hadir bersama kita. Dan nanti saya sampaikan runtutannya, nggih. Untuk pemateri yang pertama, yakni disampaikan oleh Mbak Firly dengan pembahasan keterkaitan sungai terhadap perubahan iklim. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan moderator. Dan terakhir sesi tanya jawab dengan peserta. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak Firly Masulatul Jannah untuk memaparkan materinya. Oke, bisa dibantu share screen? Baik, Mbak, sebentar ya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Ini adalah pertama kalinya saya ketemu sama teman-teman juga dari UNP Kediri yang saat ini juga saya kebetulan ditugaskan di Ekoton untuk mendampingi program Zero Waste Cities di Kota Kediri, dan punya kesempatan juga akhirnya bersilaturahmi sama teman-teman dari Mapala UNP Kediri ini. Ya, pada kesempatan ini saya mau berbagi cerita ya mengenai dengan
kondisi sungai dan gimana keterkaitannya soal perubahan iklim. Kalau kita lihat saat ini kan perubahan iklim sedang ramai gitu ya diperbincangkan di kalangan nasional maupun kalangan global karena memang dampaknya udah nyata kita hadapi dan di depan mata kita gitu. Nah untuk itu mungkin langsung saja next slide. Ya, ini adalah kondisi dari temperatur kita ya, temperatur yang ada di bumi kita gitu. Jadi setiap tahunnya itu mengalami peningkatan secara signifikan. Gitu dimulai dari kalau kita lihat dari tahun 1880 sampai tahun data terbaru ini saya dapatkan dari 2020 mengalami suatu peningkatan. Yang ini tahun yang di sebelah kiri ada tahun 1930 sampai 1934 kondisinya bumi ini masih nggak begitu panas ya, masih belum ada warna-warna kuning sama merah. Berbeda dengan di bawahnya kalau kita melihat tahun 2015 sampai 2019 mulai ada warna kuning ini dan juga merah ini menunjukkan bahwa peningkatan dari suhu bumi yang tahun 2020 itu mencapai sekitar 0,98 derajat Celcius dan terakhir tahun 2021 itu juga mengalami peningkatan lagi di 1,1 derajat Celcius itu. Nah, panas bumi ini atau suhu yang ada di permukaan bumi ini juga mempengaruhi kejadian bencana yang ada di Indonesia. Next. Nah, ini adalah data dari BNPB gitu di 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Di ketiga data ini juga menunjukkan bahwa kejadian bencana yang ada di Indonesia juga mengalami peningkatan gitu. Kalau kita melihat bencana tahun 2019 totalnya ada 3.814, lalu di tahun 2020 meningkat menjadi 4.650, lalu di tahun 2021 lonjakannya sangat besar 5.402 ini. Mengalami peningkatan ke 3 tahun terakhir dan juga selain itu kalau kita melihat rincian dari bencana apa aja yang besar juga di setiap tahunnya. Kalau tahun 2019 kita juga bisa melihat bahwa puting beliung itu ada sekitar 1.387, lalu tahun 2020 juga hampir sama jumlahnya puting beliung 1.386, lalu di tahun 2021 ini cuaca ekstrim sekitar 1.577. Selain itu juga selain puting beliung juga ada banjir dan juga ada tanah longsor gitu. Kalau kita mengamati bahwa puting beliung dan banjir ini juga dipengaruhi oleh suhu panas suhu bumi gitu ya. Kalau banjir kan bisa ini kutub mengalami pencairan dan itu juga mempengaruhi kondisi air di lautan dan bahkan juga di sungai gitu. Jadi memungkinkan potensi terjadinya banjir juga sering gitu. Oke, next. Nah, ini adalah efek rumah kaca gitu. Jadi ketika terjadinya panas bumi itu juga dipengaruhi oleh ini fenomena efek rumah kaca dan ini juga menyebabkan terjadinya bencana seperti juga banjir dan juga
angin puting beliung juga cuaca ekstrim juga disebabkan oleh efek rumah kaca karena kondisi panas yang dihasilkan oleh matahari masuk ke dalam atmosfer bumi karena telah terlalu banyak gas efek rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, itu sehingga panas sinar matahari tidak bisa dibantulkan sehingga dia akan terperangkap dalam gas atmosfer ini yang akhirnya membuat sekarang ini kita melihat kejadian-kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, terus puting beliung yang juga intensitasnya makin meningkat gitu. Selanjutnya. Nah, gas rumah kaca ya seperti kita lihat tadi, gas rumah kaca itu kan banyak adanya gas seperti karbon dioksida dan juga metana yang ada di atmosfer kita dan itu juga mengalami peningkatan sejak tahun 1970 sampai tahun 2010. Peningkatannya makin besar bahkan menjelang akhir periode ini. Dan beberapa peneliti itu juga mengungkapkan bahwa kenaikan gas kaca ini di atmosfer itu juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia sejak seperti industrialisasi yang sekarang ini sedang marak terjadi. Jadi awalnya itu dipicu oleh revolusi industri. Jadi ketika sekarang prosesnya itu menggunakan bahan bakar fosil, batu bara, dan juga minyak bumi yang dibakar untuk mendukung proses industrialisasi itu juga menyebabkan gas rumah kaca emisi yang ada di atmosfer itu juga meningkat gitu. Bisa next. Nah, oke. Jadi gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi yang juga punya kontribusi terhadap pemanasan global dan pemanasan suhu bumi dari pembakaran batu bara, minyak tanah. Ternyata selain hal itu juga ada potensi lain gitu. Jadi ada potensi yang ada di sungai gitu terkait dengan kontribusinya terhadap pemanasan global gitu. Kalau kita lihat kan, kalau kita melihat industrialisasi kan dia dari proses pembakaran yang nanti gasnya akan naik ke atas dan meliputi atmosfer gitu ya. Nah, di samping itu ada hal yang menarik lagi kalau kita melihat yakni yang ada di sungai. Di sungai ini adalah kondisi sungai kita, yes. Ini adalah kondisi sungai yang ada di Sungai Brantas gitu. Yang dimana sungai itu masih digunakan oleh beberapa perusahaan industri besar itu untuk membuang limbahnya. Ini adalah salah satu yang di sebelah kiri yang kelihatan putih sekali ini adalah pembuangan limbah dari perusahaan kertas Pakerin yang ada di Mojokerto. Pembuangannya dialirkan ke Sungai Kaliporong. Dan ini kita juga melakukan ekspedisi juga waktu tahun 2021 untuk melihat apakah Pakerin ini kondisi si limbahnya ini seperti apa. Ternyata limbahnya masih sedemikian gitu, masih mencemari lingkungan dan mencemari Sungai Brantas gitu. Lalu yang di sebelah kanan atas ini ada lagi dari limbah industri dari Eratama. Dia juga membuang limbahnya ke Sungai Brantas gitu. Jadi ke Sungai Brantas, anak sungainya itu ada di Kaliporong. Ini adalah hasil dari pembuangan limbah di Eratama. Nah, kalau yang di bawahnya ini juga dari limbah industri Ciljedang yang ada di Peloso, Jombang gitu. Jadi pabrik industri MSG yang ada di Jombang itu juga membuang limbahnya ke Sungai Brantas dan kita bisa lihat ketiga industri ini bagaimana limbah-limbah yang dibuang ke lingkungan,
ke sungai-sungai kita gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa masih belum ada peningkatan dari komitmen ketiga perusahaan ini untuk mengelola limbahnya dengan baik, karena sebetulnya kan industri itu punya yang namanya IPAL gitu ya, untuk mengelola limbahnya sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Tetapi pada kenyataannya juga mereka masih belum disiplin gitu ya dalam pengelolaan IPAL, dan masih sering lolos juga. Lolosnya ini juga dikarenakan masih belum ada pemantauan secara serius gitu dari pemerintah itu sendiri gitu. Next. Nah, selain limbah industri, ternyata sungai juga oleh masyarakat itu digunakan untuk pembuangan limbah domestik, limbah cair domestik. Jadi persepsi masyarakat itu ya terkait dengan gimana mereka mengelola sampah, gimana mereka mengelola limbah cair domestiknya, itu juga masih banyak yang membuangnya ke sungai gitu. Dari data yang saya kutip, lebih dari 50% rumah tangga di Indonesia itu membuang air limbahnya ke selokan hingga sungai. Ini kondisinya, ini yang ada di Malang. Itu kita beberapa tim juga melakukan kunjungan ke Sungai Berantas yang ada di Malang, dan ternyata juga banyak masyarakat yang di sana juga membuang limbah cairnya ke sungai di sebelah kiri ini. Nah, sebelah kanan ini adalah mungkin sebelumnya. Oke. Nah, di sebelah kanan ini adalah limbah tekstil yang ada di Sukoharjo gitu. Dia membuang limbahnya juga ke sungai gitu. Nah, yang di bawah tengah yang putih, nah juga sebelah kanan bawah ini kita melihat satu seperti salju ya, tapi ini sebetulnya bukan salju karena ini adalah limbah cair domestik yang ada di Surabaya gitu. Jadi warga Surabaya itu juga membuang limbah cairnya itu ke sini, ke sungai gitu, karena memang lebih mudah, lebih efektif, efisien gitu kalau kata masyarakat, dan juga masih minimnya yang namanya IPAL komunal atau IPAL yang IPALnya masyarakat itu masih belum punya, sehingga alirannya deras ke sungai gitu, dialirkan ke sungai. Ini adalah kondisi sungai-sungai kita. Jadi kondisi sungai kita tercemari oleh limbah industri dan juga limbah cair domestik gitu. Nah, gimana sih kaitannya sungai gitu dengan pencemaran ini, lalu dihubungkan dengan perubahan iklim gitu? Apakah sungai yang tercemar itu juga mempengaruhi perubahan iklim? Bisa next. Nah, ternyata pencemaran yang ada di sungai itu juga mempengaruhi perubahan iklim kita gitu, perubahan iklim yang ada di bumi gitu. Nah, kalau kita melihat datanya jurnal dari Longho ini dia melakukan satu penelitian yang ada di Hong Kong, di beberapa sungai Hong Kong yang tercemar, untuk melihat kontribusinya terhadap gas emisi rumah kaca gitu. Jadi Longho ini bersama dengan timnya meneliti air sungai, dan ternyata Longho menemukan bahwa sungai yang tercemar itu juga punya kontribusi terhadap gas rumah kaca, perubahan iklim gitu, karena sungai-sungai ini yang tercemar, jadi kan ada zat-zat kimia, lalu dia akan naik ke atas, dan itu juga ikut campur dengan gas rumah kaca emisi yang lain gitu di atas gitu. Nah, temuan Longho ini juga membawa kita pada bahwa pencemaran gitu, sungai yang tercemar di sungai yang ada di Hong Kong itu juga akibat dari aktivitas manusia, seperti pembuangan limbah industri yang ke sungai, lalu ada pembuangan
limbah cair domestik yang ke sungai, lalu limbah peternakan dan pertanian, itu juga mempengaruhi kontribusi gas emisi yang ada di atmosfer kita, dan itu juga punya pengaruh terhadap perubahan iklim gitu. Kalau kita bisa lihat di ini hasilnya yang paling bawah, Longho menemukan ini Sungai Tumobamba itu sangat tercemar, dan itu emisinya, total emisi dari CO2 dan NA2 sekitar 90% gitu, 75%, lalu CH4 itu ada 90%. Dan sungai-sungai yang tercemar ini juga punya kontribusi sekitar 40 kali lipat gitu terhadap gas emisi rumah kaca. Dan juga meskipun emisi gas ini memang tidak sebesar yang dihasilkan oleh pembakaran fosil, tetapi tetap bahwa pencemar yang ada di sungai ini juga turut punya kontribusi terhadap gas rumah kaca gitu. Dan kalau kita tarik ke pencemaran yang ada di sungai-sungai Indonesia, terutama di Sungai Brantas, memungkinkan bahwa pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri yang ada di Sungai Brantas, terus limbah cair dari domestik, itu juga punya potensi terhadap ini kontribusi gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita gitu. Next. Nah, pencemaran yang ada di sungai itu juga punya kontribusi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di sana gitu. Selain juga punya pengaruh terhadap gas efek rumah kaca, di satu sisi sungai itu kan juga merupakan plankton. Ada planktonnya. Fitoplankton itu kan mendominasi perairan, dan perairan itu bukan hanya di laut tetapi juga di sungai. Nah, ketika pencemaran itu terjadi di sungai, maka itu juga akan mempengaruhi keseimbangan plankton yang ada di sungai, dan juga mempengaruhi kepunahan plankton itu sendiri gitu. Karena plankton itu kan menghasilkan oksigen gitu. Dia punya, perairan itu punya kontribusi oksigen itu sekitar 50-85% itu untuk bumi gitu. Nah, fitoplankton ini juga melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan juga memerlukan karbon dioksida, dan sungai itu juga punya kontribusi dalam menyerap karbon dioksida di udara, di lingkungan, untuk membantu proses fotosintesis ini gitu. Ketika fitoplankton ini dia juga berkurang, maka itu juga akan mempengaruhi keseimbangan dari sungai, dan juga akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan gitu. Next. Nah, selain itu, sekarang sungai juga tercemari oleh sampah gitu. Sampah itu kabar terbaru ini baru banget, ini sekitar kemarin, sekitar jam 1 siang itu Jawa Pos memberitakan sampah setebal 3 meter menutupi Sungai Kalianak gitu. Ini kontribusi sampah yang ada di sungai itu juga mempengaruhi bagaimana aktivitas yang ada di sungai gitu. Nah, sungai ini ketika tertutupi oleh sampah, maka di situ akan ada hambatan penyerapan gas-gas yang dari atmosfer untuk masuk ke sungai gitu, dan itu juga akan tertutupi oleh si sampah-sampah ini. Makanya ini tuh, sampah ini juga jadi hal yang sangat mengganggu terkait dengan ekosistem yang ada di sungai gitu. Nah, sampah ini juga mengganggu ini adanya pertukaran yang ada di laut, di sungai, dan juga di udara atau di atmosfer gitu.
Jadi fitoplankton itu jadi tidak bisa semaksimal mungkin untuk melakukan kerjanya dalam melakukan fotosintesis atau produksi oksigen gitu. Dan juga menyerap karbon dioksida dari lingkungan itu juga tidak bisa karena tertutupi oleh sampah-sampah ini gitu. Bisa next. Nah, sampah itu kan sudah mengganggu atau mencemari lingkungan, mencemari sungai kita dan lingkungan kita. Dan ternyata dalam riset laporannya World Bank tahun 2021 itu sampah Indonesia itu menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik. Dan sekitar 58% itu tidak terkelola dengan baik. Jadi ada sekitar 4,9 juta ton sampah itu tidak terkelola dengan baik dan larinya ketika tidak kelola dengan baik itu larinya ke sungai. Nah, jika ini terus-terusan terjadi di masyarakat, maka sungai-sungai kita akan tertutupi oleh yang namanya plastik ini. Dan itu juga akan mempengaruhi kondisi keseimbangan yang ada di sungai maupun di lingkungan sekitar. Gitu. Next. Oke. Nah, ini adalah data dari Climate Action Tracker gitu. Jadi kondisi perubahan iklim itu sedang dihadapi oleh semua negara dan itu tidak bisa dielak gitu, dan itu memang sudah ada di depan mata kita. Beberapa penelitian dan juga beberapa organisasi dunia PBB itu juga sudah menyuarakan isu-isu perubahan iklim. Nah, ternyata sungai juga punya kontribusinya terhadap perubahan iklim melalui pencemaran-pencemaran yang terjadi dari aktivitas manusia, jadi limbah industri dan juga limbah cair domestik, baik itu limbah cair industri, limbah cair domestik maupun sampah yang dibuang ke sungai gitu. Itu juga turut berkontribusi dalam perubahan iklim dan meningkatnya gas efek rumah kaca. Nah, Indonesia sendiri itu tahun 2016 itu juga melakukan perjanjian terhadap yang namanya perjanjian Paris di Amerika Serikat. Itu tahun 2016 tahun 2016 Indonesia juga melakukan perjanjian itu, yang di situ komitmen perjanjian itu adalah komitmen negara-negara terhadap isu perubahan iklim ini gitu. Nah, ternyata sejak tahun 2016 sampai ini update-nya terakhir adalah 22 Maret ini, kita melihat peta ini adalah peta yang masih negara-negara yang masih belum secara signifikan melakukan perbaikan atau perbaruan untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, kalau kita melihat Indonesia sendiri juga masih orange, ini juga Indonesia masih belum secara ambisi gitu, untuk serius mengurangi gas rumah kaca yang ada di lingkungan. Bahkan di Indonesia juga masih beberapa perusahaan listrik itu juga masih menggunakan batu bara untuk suplainya, dan itu sangat punya potensi terhadap perubahan iklim. Dan kalau kita melihat Indonesia masih belum ambisi, maka sungai yang tadinya itu punya kontribusi juga masih belum dapat perhatian khusus terhadap dari pemerintah gitu loh, untuk mengurangi kontribusi emisinya di lingkungan kita gitu. Ini adalah kondisi saat ini gitu. Bisa next selanjutnya. Nah, laporan terbaru itu dari
dari laporan panel iklim PBB yang tahun ini tepatnya di 28 Februari itu mereka merilis laporan Climate Change 2022 dampak adaptasi dan juga kerentanan gitu. Nah, di sini mereka itu membuat satu upaya gitu yang bisa dilakukan oleh negara-negara dalam mengatasi perubahan iklim adalah salah satunya adalah perubahan pembangunan yang lebih memperlihatkan kondisi ekologisnya gitu, lebih mengedepankan bukan pencemaran, bukan hal yang memicu terhadap naiknya atau bertambahnya gas rumah kaca di lingkungan, tapi yang lebih ramah lingkungan, dan itu membutuhkan kontribusi dan kerjasama dari baik itu integrasi antara ekosistem dengan masyarakat itu sendiri gitu. Ini laporan terakhir dari panel iklim PBB. Jadi ini udah karena memang perubahan iklim udah di tingkat yang serius, yang udah di depan mata kita, bahkan dampak-dampaknya juga bisa sampai ke orang ini, masyarakat adat, juga orang-orang yang perempuan, dan juga orang-orang yang termarginalkan. Dampaknya segitu rentannya, sehingga memang perlu komitmen dan juga aksi yang ambisius untuk menangani perubahan iklim ini gitu. Kalau kita menarik ke sungai, karena sungai juga ternyata punya kontribusi terhadap perubahan iklim, maka sungai juga harus diperhatikan gitu. Kondisi sungai, limbah-limbah perusahaan yang juga membuang limbahnya, dan masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai, itu juga perlu didisiplinkan lagi gitu. Jadi mungkin bisa dibuat pengelolaan sampah kan juga punya kontribusi. Nah, itu juga pengelolaan sampah yang masyarakat disediakan itu gitu oleh pemerintah, dan juga si industri juga perlu dipertegas lagi gitu untuk tidak membuang limbahnya ke sungai gitu. Itu next. Nah, salah satu bentuk mitigasi gitu ya yang menarik adalah yang dilakukan oleh Belanda. Ini ada program yang namanya Room for the River. Room for the River ini terkait dengan sungai gitu. Perubahan iklim. Jadi si Room for the River ini di Belanda adalah mengembalikan sungai itu kembali ke kondisi yang memang seharusnya sungai itu berada gitu. Jadi sungai itu ada sepadan sungai itu ada bantaran, yang itu ketika banjir itu nggak sampai menggenangi pemukiman dan punya daya serap, yaitu di bantaran sungai itu. Sehingga Belanda itu yang dulunya itu betonisasi, sekarang itu berubah menjadi dialamikan. Jadi tidak ada betonisasi diambil lalu dibiarkan, ada bantaran sungainya dibiarkan sedemikian alaminya sungai, karena ketika itu ada curah hujan yang tinggi lalu mempengaruhi si air yang ada di sungai, itu juga akan akan punya si bantaran ini. Jadi orang akan ada daya serap gitu ya, ada daya serap dari bantaran yang ada maksudnya lahan-lahan yang ada di sekitar sungai gitu. Kalau kita di konteks Indonesia itu bisa kita lihat atau kita dengar seringkali itu yang namanya naturalisasi sungai. Naturalisasi sungai sama konsepnya dengan Room for the River, jadi mengembalikan sungai itu ke fungsinya sungai gitu. Jadi sungai tidak dibuangi limbah industri, sungai tidak dibuangi limbah domestik, sungai tidak dibuangi sampah. Jadi aliran air sungai mengalir sedemikian dari hulu dengan hilir, lalu batarannya juga dibiarkan adanya seperti itu, sehingga itu akan
punya kontribusi gitu dengan bataran-bataran sungai yang masih asri juga itu juga membantu terkait dengan produksi oksigen, lalu juga penyerapan gas rumah kaca yang diserap ke perairan dan juga ke tanaman yang dia juga melakukan fotosintesis. Jadi ketika pentingnya sungai gitu. Jadi karena sungai ini kan sangat penting sekali bagi aktivitas manusia gitu. Dan di Surabaya sungai itu juga dimanfaatkan sebagai air minum gitu. PDAM di sekitar Surabaya itu dia akan mengambil sungai dari kali Surabaya itu untuk Kali Surabaya ini merupakan anak dari Sungai Brantas gitu. Jadi dia mengambil itu untuk digunakan sebagai konsumsi mereka. Tapi karena sekarang ini kondisinya memang sungainya tercemar, jadi masyarakat di Surabaya itu tidak lagi mengkonsumsi air di situ. Perubahan konsumsinya lebih kepada air galon. Nah, sementara air dari PDAM itu dijadikan untuk mandi. Jadi plesetannya itu PDAM, air mandi gitu, bukan air minum. Itu sih. Jadi pentingnya kita menjaga sungai adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan, untuk menyeimbangkan keanekaragaman hayat yang ada di sungai, juga punya kontribusi terhadap perubahan iklim itu sendiri gitu. Itu next. Nah, itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang memang kurang. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Firly. Mbak Firly, langsung saja kita masuk di sesi kedua. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Mbak Firly, menurut Mbak Firly seberapa besar efektivitas sungai terhadap perubahan iklim? Kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai agent of change untuk mengurangi masalah kita terhadap terutama di sampah atau limbah di sungai ini, Mbak Firly? Mbak Firly? Iya. Oke Mas. Oke, baik. Jadi terkait dengan keterkaitan sungai dengan perubahan iklim itu sendiri seberapa signifikan, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya pencemaran yang ada di sungai, karena kita beberapa orang itu kan masih menganggap, persepsinya terhadap sungai itu masih dijadikan sebagai halaman belakang bukan halaman depan. Jadi sungai itu masih belum diprioritaskan, dan pembuangan limbahnya, pembuangan limbah industri, aktivitas manusia seperti pembuangan pestisida atau pembuangan limbah cair industri, limbah cair rumah tangga, dan juga sampah itu kan masih masyarakat masih memilih untuk membuangnya ke situ gitu. Nah, ini itu juga mempengaruhi perubahan iklim gitu. Ketika si limbah industri, limbah cair itu kan juga ada senyawa kimianya gitu. Nah, itu akan bereaksi dengan di sungai. Nah, itu akan juga menghasilkan gas efek rumah kaca yang itu punya kontribusinya terhadap pemanasan global. Dan ketika ada pemanasan global itu juga akan mempengaruhi iklim dan juga mempengaruhi kondisi atau keseimbangan yang ada di lingkungan kita gitu. Yang semulanya itu kita biasanya musim hujannya sekian durasinya sekian bulan, lalu ternyata dengan kontribusinya banyaknya gas-gas yang dihasilkan oleh dari sungai, dari pencemaran sungai, itu juga turut kontribusi dalam yang ada di atmosfer, itu juga akan mempengaruhi kondisi perubahan iklim dan perubahan lingkungan. Gitu sih Mas, itu sih gitu. Meskipun memang tidak sebesar ya, maksudnya kontribusinya memang tidak sebesar kalau kita membakar, kalau kita membakar sampah, kalau perusahaan-perusahaan membakar
batu bara itu memang tidak sebesar mereka, tetapi tetapi si sungai ini dengan pencemaran yang dibuang ke sungai itu tetap memiliki kontribusi gitu. Itu. Lalu apa yang sih yang bisa kita lakukan gitu? Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara adalah bersuara gitu. Kita makin menyuarakan isu ini gitu. Karena ternyata meskipun sampai di hari ini itu beberapa orang itu juga masih ada yang memang belum tahu dan mungkin masih ada yang belum percaya terkait dengan perubahan iklim ini gitu. Padahal si perubahan iklim ini itu udah nyata dan ada di depan mata kita gitu. Kenaikan suhu itu terus meningkat gitu loh, bahkan dari lembaga panel iklim PBB itu juga memprediksikan tahun 2030 suhu itu melewati batas aman yang harusnya di lingkungan gitu. Jadi itu yang terus bisa kita suarakan, kita harus menjadi kritis, bukan apatis, dan kita mengajak orang-orang juga untuk bersuara. Setelah kita menyuarakan ini, ketika suara-suara ini adalah dengan di banyak orang, maka itu akan meramaikan gitu. Saya setuju sama yang Mbaknya tadi yang awal, perubahan yang besar dimulai dari diri kita, sama perubahan suara-suara yang besar juga dimulai dari suara-suara kita. Semakin kita banyak bersuara, juga akan semakin banyak yang akan tahu gitu. Selain itu, nggak hanya suara aja, selain bersuara kita juga harus beraksi gitu ya, beraksi terhadap kondisi ini. Lewat apa? Ya lewat diskusi, lewat mungkin bisa demo, sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan itu beragam gitu. Lewat memantau kebijakannya pemerintah atau lewat demo, lewat petisi gitu. Jadi hal-hal itu sih yang bisa kita lakukan gitu. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mbak Firly. Mbak Firly langsung saja masuk di sesi ketiga, yakni sesi tanya jawab dengan peserta. Untuk peserta, jika ada pertanyaan bisa langsung di-unmute mikrofonnya, kemudian ataupun bisa melalui kolom chat. Baik, saya beri kesempatan untuk peserta, silakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, mungkin dari saudara Rian Unhas Tebu Ireng, mungkin ada pertanyaan? Oh, tidak ada, Mas. Silakan rekan-rekan. Sambil mengajukan pertanyaan yang mungkin masih difikirkan, bisa juga cek untuk presensi webinar pada hari ini di kolom chat. Gitu ya, teman-teman. Baik, Mbak Flamingo mungkin mau bertanya. Sepertinya tadi mau unmute. Silakan Mbak Flamingo. Mohon maaf, suaranya masih belum masuk, Mbak. Oh, udah dengar suara saya? Sudah, Mbak, sudah. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada pemateri yaitu Mbak Firly. Mungkin dengan pemikiran kita yang masih generasi milenial atau generasi terbaru, itu kan kita bisa jangka panjang ya Mbak. Cuma kadang kan ada beberapa, soalnya apa ya, yang membuang sampah ataupun yang membuang limbah di sungai atau di perairan itu kan tidak hanya dari umur muda atau umur sekitaran kita lah ya, tapi dari semua umur lah. Tapi dari semua umur, baik dari yang paling muda sampai yang paling tua. Nah, untuk memberikan gambaran terkait
bahwasannya sungai itu memang sangat penting untuk kehidupan kita, baik sekarang ataupun saat nanti. Nah, jika nantinya ada pertanyaan seperti ini, Mbak. Sampah itu kan hasil dari cara kita menjalankan kehidupan. Semua mobilitas kehidupan pasti akan menghasilkan namanya limbah ataupun sampah. Dan kita butuh barang-barang tersebut yang diproduksi yang akhirnya menimbulkan sampah. Nah, nantinya limbah dan sampah tersebut mau dibuang kemana? Mau diapakan? Kalau mungkin ada pertanyaan seperti itu, gimana Mbak cara menjawabnya? Selain mungkin dibakarkah atau ditimbun atau seperti apa, atau yang nantinya bisa merawat atau melestarikan sungai yang katanya panjenengan tadi, jangan jadikan sungai itu sebagai halaman belakang, tapi jadikan sungai itu sebagai halaman depan yang menjadi prioritas keindahan di kehidupan kita, kan seperti itu. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Mbak Fitri, bisa langsung dijawab. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya gitu. Terkait dengan sampah ya gitu, karena memang ternyata juga banyak sekali masyarakat kita yang masih membuang sampah gitu loh. Dan memang gitu, memang tidak bisa dipungkiri gitu, aktivitas-aktivitas kita itu menghasilkan sampah gitu. Tapi gini, sekarang ini kan kalau kita melihat bahwa beberapa daerah itu kan udah ada yang namanya pengelolaan sampah yang bagus seperti adanya TPS gitu. Nah, biasanya yang tidak memiliki, yang biasanya masyarakat itu membuang sampahnya itu adalah masyarakat yang masih belum tersedia gitu, masih belum tersedia pengelolaan sampah yang baik yang ada di sekitar mereka. Sehingga kadang bentuk ketidakberdayaan mereka adalah membuangnya sampah ke sungai. Nah, itu kita juga perlu melakukan satu kolaborasi dengan yang atau ini adalah tanggung jawab pemerintah gitu ya untuk menyediakan tempat sampah, tempat pengelolaan sampah yang ada di bataran, ada yang ada di pemukiman sungai, ya, yang biar masyarakat itu tidak membuang sampahnya ke sungai gitu. Jadi itu, jadi kita memang nggak bisa sendiri gitu Mbak ya, kita nggak bisa sendiri terkait dengan pengolahan sampah ini gitu. Pengolahan sampah ini juga ada yang harusnya punya tanggung jawab, yakni pemerintah itu sendiri gitu. Pemerintah karena dia punya dana, dia punya anggaran, maka dia bisa lah gitu untuk menyediakan pengelolaan sampah untuk masyarakat yang ada di sekitar sungai sehingga mereka tidak membuangnya ke sungai gitu. Memang tidak bisa dipungkiri aktivitas kita itu menghasilkan sampah. Tetapi selagi bisa, kita harusnya bisa dong mengurangi sampah itu. Kayak misal, nah sebenarnya persoalan sampah ini tanggung jawabnya banyak gitu. Jadi yang harus bertanggung jawab adalah ada 3 pilar gitu. Ada 3 pilar terkait dengan sampah gitu. Gimana upaya yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Yang pertama itu adalah pemerintah yang karena dia punya regulasi, karena dia punya dana. Yang kedua adalah perusahaan. Yang ketiga adalah masyarakat gitu loh. Nah, yang pertama itu kan pemerintah punya anggaran, punya regulasi. Jadi dia bisa menyediakan pengolahan sampah dan dia bisa membuat regulasi pelarangan pembuangan sampah ke sungai, gitu kan ya. Itu porsinya pemerintah. Nah, sementara perusahaan itu juga punya tanggung jawab terhadap sampahnya, sampah plastiknya gitu. Karena sekarang ini kan paling banyak tuh sampah plastik yang susah didaur ulang, yang juga mempengaruhi lingkungan dan juga mempengaruhi sungai. Nah, sampah plastik ini juga punya tanggung jawabnya perusahaan. Karena kalau gini, di dalam Undang-Undang tahun 2008 pasal 15 itu ada yang namanya pertanggungjawaban perusahaan terhadap limbah yang diproduksinya, termasuk dengan entah itu saset yang dihasilkan perusahaan, entah itu botol yang dihasilkan perusahaan, itu harus ditarik kembali ke perusahaan karena itu adalah bagian tanggung jawabnya perusahaan. Karena dia udah memproduksi itu, maka dia harus mengambil si sampahnya itu, biar sampahnya itu tidak mencemari lingkungan gitu. Makanya kalau kita biasanya sering ada salah satu
beberapa perusahaan yang memang sudah berupaya untuk melakukan ini penarikan kembali botol kemasannya, botol kemasan dari produknya, entah itu sasetnya atau apa gitu. Nah, tapi ternyata masih banyak juga perusahaan yang masih melanggar itu, masih belum disiplin gitu, masih belum mentaati peraturan ini. Mereka masih enggan gitu, masih enggan untuk menarik sampahnya kembali dan dibiarkan. Nah, ini adalah bentuk pertanggungjawabannya si perusahaan gitu. Yang ketiga adalah masyarakat gitu. Masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap pengolahan sampah gitu loh. Nah, yang biasanya ada yang dibuangnya ke sungai, dibuangnya ke lingkungan, mulailah kita coba untuk lebih untuk kalau gini, masyarakat itu kan merubah perilaku kita gitu. Jadi merubah perilaku kita untuk tidak mencemari lingkungan ya dengan cara-cara apa? Selagi kita masih belum bisa waktunya itu gini, belum ada pengolahan sampah ya yang disediakan pemerintah, sebisa mungkin kita bisa mengurangi. Makanya pengurangan sampah itu yang utama gitu. Pengurangan sampah itu yang utama gitu loh. Sebisa mungkin ketika belanja atau apa, ya nggak usah lah pakai tas kresek, pakai botol, pakai styrofoam, pakai sedotan. Ya sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan, kita kurangi itu gitu. Nah, di samping itu kita adalah bagian dari diri kita untuk mengurangi itu semua. Kita juga perlu melakukan kayak mendesak perusahaan untuk memberikan refill gitu, karena sekarang ini kan saset itu kan banyak mencemari, dia kecil tapi susah, akibatnya biasanya kalau susah didaur ulang biasanya larinya adalah ke pembakaran. Nah, mendorong mereka untuk melakukan yang namanya refill. Itu sih untuk mengurangi si plastik ini. Jadi sebisa mungkin kalau kita sebagai individu, kalau kita itu adalah mengurangi sampah plastik yang kita hasilkan setiap dalam keseharian kita. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Firly. Iya. Mbak Firly, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Khairul Adistia. Gini Mbak Firly, bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Diri kita adalah mahasiswa ataupun unsur masyarakat. Nah, kita juga menghimpun atau pernah menjumpai yang sekiranya masyarakat justru malah yang di bantaran sungai sendiri itu membuang sampah ke sungai. Nah, bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat tersebut, Mbak Firly? Ya Mas, bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Cara mengedukasi itu kan sebenarnya banyak banget caranya gitu loh. Dan memang gitu. Jadi gini, memang kita itu udah terikat kayak punya ikatan yang kuat gitu loh sama plastik ini, sehingga kayak sulit gitu untuk keluar dari jerat plastik ini, untuk tidak tergantung dengan plastik itu kayaknya tuh sulit banget gitu. Nah, ini memang membutuhkan nafas yang panjang gitu. Nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, bahkan bertahun-tahun itu bisa gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan adalah mengedukasi, kita sharing ke mereka, kita ingatkan mereka, kita dekati mereka. Nah, hal-hal itulah yang bisa kita lakukan gitu. Kalau di kita sendiri, kalau di Ekoton sendiri terkait dengan edukasi biar masyarakat itu tidak membuang sampah, kita kan edukasi ada banyak metode dan ragamnya. Kita ada yang namanya pameran gitu. Namanya pameran berantas susu. Itu adalah bagian dari kita mengedukasi ke masyarakat. Kita mengajak mereka untuk melakukan uji air yang ada di sungai. Apakah itu ada kandungan mikroplastiknya atau tidak. Nah, lalu kita perlihatkan ke mereka bahwa ini loh kondisi air kita kalau tercemar mikroplastik. Nah, dari situ itu kita juga bagian dari mengedukasi gitu. Kita mengedukasi lewat hal-hal itu, kita ajak. Lalu kalau di Kediri itu kita ada yang namanya pendampingan zero waste cities, itu jadi kita kolaborasi dengan di LHKP Kota Kediri itu untuk masyarakat itu mau memilah sampahnya sejak dari sumber gitu. Ketika masyarakat itu mau memilah sejak dari sumber, otomatis
kontribusi sampah yang dibuang ke ke TPA itu akan berkurang karena hanya residunya. Jadi kita menekan itu gitu. Nah, kita juga mengajak mereka ketika ada pendampingan itu, masyarakat tidak lagi membuang ke sungai gitu. Di samping pendampingan itu kita tetap terus mengedukasi ke masyarakat gitu. Karena memang proses edukasi itu memang nggak instan gitu. Dia memang butuh waktu gitu, dan kita memang harus sabar dan memang harus didekati orang-orang, karena memang apalagi kalau memang dia memang sudah nggak peduli, aku nggak peduli sama sampah, ribet buang aja ke sini, kalau langganan TPS aku bayar gitu, buang aja ke sini, ribet gitu. Tapi itu kita perlu dekati lagi, kita perlu edukasi lagi, kita perlu ngobrol lagi, kita perlu ngobrolin soal bahaya plastik gitu. Ini loh bahaya bagi kesehatan kita. Biasanya hal yang punya dampaknya langsung ke kita itu orang-orang pasti, oh iya ya, ini saya kalau buang ke sini juga nanti saya makan ikan, terus ikannya udah kena si polusi plastik, juga akan mempengaruhi diri kita gitu. Jadi itu dari saya gitu. Itu Mas. Baik Mbak Firly, bagaimana Mas Khairul Adistia, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, ini Mbak Firly, ada pertanyaan lagi, ada beberapa pertanyaan ini. Minta tolong untuk Mbak Dinda Suci. Mbak Dinda Suci, hadir? Bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung Mbak Dinda ya? Ya, siap. Baik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Mbak Firly selaku pemateri di webinar ini. Pertanyaan saya yaitu pengaruh sampah atau limbah yang dibuang ke sungai itu apakah bisa mengubah zat air itu sendiri, dan bahaya apa yang bisa disebabkan oleh perubahan zat air bagi manusia atau lingkungan dan makhluk hidup lainnya yang mana sungai itu sudah dipengaruhi oleh sampah atau limbah yang lainnya. Terima kasih. Mbak, Langsung dijawab terus. ya baik, silakan Mbak Firly. Ya, terkait dengan pertanyaannya Mbak Dinda ya, zat air dari limbah dan juga plastik itu sendiri itu apakah mempengaruhi kondisi air yang ada di sungai atau di air itu sendiri gitu. Nah, oke, jadi hasil dari limbah-limbah itu juga mempengaruhi konsentrasi air gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu akan mempengaruhi yang gini. Si limbah itu kan dia bahannya ada berbahan kimia gitu loh. Jadi produksi limbah yang dihasilkan oleh setiap si industri itu kan juga yang tidak dikelola itu kan biasanya lolos itu masih banyak gitu ya, masih banyak yang akhirnya dibuang ke sungai gitu. Nah, ini juga mempengaruhi kondisi atau konsentrasi dan bahkan suhu yang ada di sungai itu gitu. Makanya ketika si pembuangan limbah itu di daerah pembuangan limbah itu bahkan juga mempengaruhi tanah-tanah yang di sekitaran situ gitu, yang di sekitaran pembuangannya. Jadi yang biasanya punya dampak langsungnya terhadap pembuangan limbah itu selain airnya itu juga tanah-tanah yang ada di sekitaran situ gitu. Itu udah ada perbedaan gitu. Dan itu juga mempengaruhi ikan-ikan yang ada di sana, atau seandainya di situ ada plankton juga akan mempengaruhi kondisi keanekaragaman yang ada di sana gitu. Kalau soal isu
kalau soal plastik, sampah plastik itu plastik ketika masuk ke sungai itu kan dia akan terdegradasi. Jadi dia akan menjadi ukuran yang sangat kecil sekali yang kurang dari 0,5 mili yang namanya mikroplastik. Jadi proses mikroplastik juga akan dipengaruhi oleh sinar matahari. Jadi kan dia dipengaruhi oleh sinar matahari. Plastik itu kan di sungai, dia udah kena air, dia dipengaruhi oleh matahari, udah terombang-ambing ke sana sini. Jadi akhirnya jadi remahan-remahan kecil yang namanya mikroplastik itu, dan ternyata mikroplastik ini juga punya dampak gitu terhadap ekosistem yang ada di sungai, juga punya dampak terhadap manusia. Kita udah sampai di manusia karena karena dia ukurannya kecil, jadi ikan-ikan yang ada di sungai bingung ini mau makan mikroplastik atau plankton atau fitoplankton gitu. Jadi mereka bingung. Nah, di Kali Surabaya mikroplastik ini penelitian kemarin ada mahasiswa magang dari UNER itu juga menemukan bahwa mikroplastik ini jumlahnya lebih banyak gitu dibandingkan plankton. Nah, ketika kondisinya gini, ikannya jadi bingung. Ini mau makan plastik atau makannya plankton. Nah, ketika makan plastik, si ikan akan mengalami yang namanya kekenyangan semu gitu. Jadi nggak dapat nutrisi. Jadi si ikannya dia tetap makan, tapi kenyangnya itu dia tidak dapat nutrisi, nggak dapat apapun gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi si ikannya gitu. Nah selain itu kalau dampaknya ke kita itu juga sangat dekat juga gitu, karena ketika si mikroplastik ini itu kan sifatnya terbuka, jadi dia menyerap banyak bahan zat-zat berbahaya lah di sungai gitu. Jadi zat berbahaya ini diserap, lalu itu ketika dimakan ikan, terus ikan dimakan kita, maka itu akan juga mempengaruhi kesehatan kita gitu. Nah sebenarnya Mbak, perusahaan itu memang punya IPAL. Semua perusahaan ya, instalasi pengelolaan air limbah. Tetapi pada kenyataannya mereka ini masih nakal gitu, masih nakal. Kadang pengelolaannya itu nggak baik, maksudnya nggak dikelola di IPAL-nya itu nggak maksimal. Akhirnya memilih untuk ya udah deh dibuang aja ke sungai. Toh sungai nanti kecampur sama air hujan, nanti hilang sampai ke laut gitu. Jadi seperti itu sih gitu Mas. Mungkin. Bagaimana Mbak Dinda? Apakah sudah bisa diterima? Oh iya, bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Firly. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Dimas Wijaya. Mohon maaf, Mas Muhammad Dimas. Apakah hadir bersama kita? Mas Dimas. Ya, hadir. Baik Mas Dimas, bisa mungkin minta tolong disampaikan secara langsung saja, bisa di on cam kan? Oh ya. Untuk pertanyaannya. Mohon maaf. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Wijaya, instansi asal dari UMS. Ingin bertanya, bagaimana sih sikap pemerintah dalam mengantisipasi limbah dari industri yang telah terbukti mencemari air maupun udara sehingga kehidupan sehari-hari terganggu. Padahal dari pabrik industri tersebut sudah mempunyai karyawan di bidang IPAL. Terima kasih. Mungkin pertanyaan lebih spesifik lagi, mungkin kan saya beri contoh langsung aja ya, karena di Solo sendiri itu ada salah satu pabrik garmen di daerah Sukoharjo itu sudah terbukti sudah mencemari baik air maupun udara di sekitar industri tersebut. Tapi karena mungkin dari pabrik industri garmen tersebut sudah membayar izin, jadi mungkin sikap pemerintah lebih kendor ya, mungkin ya. Tapi dari sikap masyarakat khususnya di lingkungan pabrik tersebut, padahal secara langsung itu kehidupan sehari-harinya sudah terganggu, termasuk dari air maupun udara itu sudah terganggu. Nah itu sikap pemerintah
apa sih yang membuat efek jera pabrik industri tersebut agar bisa mengelola limbahnya dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Langsung saja Pak Firly bisa ditanggapi. Iya, ya Mas, emang kalau kita melihat emang banyak pencemaran di sungai ya gitu. Kalau terakhir, kalau teman-teman lihat dokumentasinya Watchdog soal ekspedisi segitiga sungai itu kan kemarin malam itu juga membahas soal ini melihatkan gitu loh PT Rum dari itu, kalau itu juga di Sukoharjo sih, di PT Rum itu juga pembuangan limbahnya tetap bahkan itu berdampak sama masyarakat dan juga bahkan banyak udah mengandung mikroplastik dan juga pokoknya udah mencemari karena memang tanah di situ memang sudah tidak lagi bagus gitu karena dipengaruhi oleh si limbah ini gitu. Nah, kalau pemerintah sendiri itu memang masih belum, kalau kita melihat ya, karena kita kan melihatnya banyak terjadi pencemaran di sana sini gitu. Nggak hanya di Sukoharjo, di daerah sini, di daerah Brantas, di sungai-sungai Bengawan Solo dan lain sebagainya itu juga masih pemantauannya terhadap kondisinya itu masih belum yang sesuai yang kita harapkan gitu. Belum maksimal gitu. Sebenarnya kalau merujuk pada tanggung jawabnya pemerintah, itu pemerintah punya kuasa lebih gitu ya. Jadi dia punya ya karena mereka yang ada di wilayah itu, mereka ada regulasinya, maka dia bisa menegakkan itu gitu. Ketika pemerintah itu berpegang teguh gitu ya, berpegang teguh dan mengaplikasikan undang-undang itu secara aturan mereka yang mereka buat itu secara maksimal, maka bisa gitu loh, bisa penanganan ini itu kebocoran air limbah yang dibuang ke lingkungan itu bisa ditegaskan lagi gitu. Emang perlu komitmen atau ambisi yang besar sih gitu, perlu komitmen lagi di pemerintahnya gitu. Kalau kita melihat memang masih ada sih juga yang masih mentolerir, kadang nggak tahu gitu, kadang masih belum pengecekannya itu masih belum maksimal, atau enggak mungkin ketika kadang tuh perusahaan itu juga pinter, ketika ada woro-woro datang entah itu mau ada pengecekan atau dari mana itu mereka berhenti membuang limbahnya atau berhenti dulu, jadi nunggu kondisinya itu si sungainya atau kondisi air di aliran limbahnya itu membaik dulu, baru ketika orangnya pergi baru digelontorkan itu ke aliran gitu. Jadi kalau menurut saya memang perlu komitmen dari pemerintah yang benar-benar harus berada di pihaknya lingkungan gitu, harus di pihaknya lingkungan, di pihaknya masyarakat, karena masyarakat ketika ada pembuangan itu terdampak juga kan gitu. Karena kalau gini, ketika ekonomi lingkungan kita rusak, maka pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruhi gitu. Jadi mulai deh gitu. Jadi kita juga pertumbuhan ekonomi juga harus mempertimbangkan lingkungan juga, dan pemerintah juga harus lebih tegas. Di satu sisi masyarakat juga perlu terlibat gitu ya, perlu terlibat dalam pengaduan gitu, bisa memberitahukan ke pemerintah bahwa di sini loh ada pencemaran, bahwa ini pola-polanya gitu loh, pola-polanya pembuangan limbah di sini. Jadi perlu kerjasama karena kan pemerintah jauh dan kalau masyarakat kan dekat dengan perusahaan itu pembuangan limbah itu. Jadi pemerintah perlu komitmen yang tinggi berpihak pada lingkungan, dan juga dibantu dengan kolaborasi dengan masyarakat untuk mengetahui pencemaran. Itu sih Mas, jadi perlu komitmen gitu. Jadi nggak lengah gitu, nggak lengah terhadap pencemaran yang ada, karena memang sekarang ini masih ada juga yang masih lengah gitu terkait dengan isu ini gitu.
Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Fili. Bagaimana untuk Mas Dimas? Apakah bisa diterima? Apakah bisa feedback, Mas? Bagaimana Mas Dimas? Bisa ngasih feedback? Boleh. Bisa memberi feedback? Oh, mungkin menanggapi Mbak Firly? Iya, monggo. Ya, ini mohon maaf, Bu Firly, sebelumnya saya mau ngasih feedback. Itu sebelumnya juga kebetulan saya ambil kuliah di Prodi Teknik Industri sendiri, itu ada mata kuliah yang namanya Sistem Lingkungan Industri. Itu kadang banyak pertanyaan dari mahasiswa sendiri yang kadang tuh masih belum menemui titik terang dari jawaban dosen terkait masalah pabrik garmen yang di Sukoharjo tersebut. Soalnya itu limbahnya itu emang sudah berdampak dan skalanya masif, skalanya besar, dan itu sudah mendarah daging dari dulu. Udah mulai dari masyarakat demo, mahasiswa demo, itu bahkan seringkali itu ya namanya namanya perusahaan besar gitu, pasti kalau ada masalah kan dia pasti sudah siap backing namanya apa? Kuasa hukum kan ibaratnya kan, lawyer ibaratnya gitu. Nah, itu seringkali masyarakat sama pemerintah mungkin lebih lebih ke pihak netral sih menurutku, bukan ke pihak masyarakat sih. Karena mungkin dari pajaknya sendiri, dari pajak industri sendiri itu mungkin kayak lebih bisa mensejahterakan. Padahal secara tidak langsung itu efek ekosistem di alam tersebut terganggu akibat limbah dari industri garmen tersebut. Dari mahasiswa udah seringkali, ini bahkan udah terjadi bertahun-tahun yang lalu ya. Maksudnya dari mahasiswa sendiri juga sudah bergerak, masyarakat sudah bergerak, tapi ya pada ya mereka punya uang, mereka bisa bayar kuasa hukum, ya udah gitu aja sih. Maksudnya kayak dari pemerintah harusnya ada sikap tegas. Menurut Bu Firly tersebut itu sikap yang paling realistis untuk sekarang ini apa sih? Karena secara tidak langsung setiap hari kehidupan masyarakat sekitar bakal terganggu. Sekian sih, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Iya. Silakan Mbak Firly, bisa ditanggapi statement yang luar biasa dari Mas Dimas. Ya, kalau dari saya, ini Mas, benar. Saya setuju bahwa pemerintah harus tegas ya. Pemerintah harus tegas terhadap industri yang membuang limbahnya gitu. Karena memang kalau terkait dengan keuntungan yang dia dapat yang diperoleh dari yang dianggapnya itu mensejahterakan karena adanya industri ini lalu menyerap tenaga kerja, tetapi tidak dipertimbangkan dampak dari masyarakat gitu, dampak ke lingkungan dan juga ke masyarakat gitu. Memang kalau konteksnya gini tuh memang pemerintah yang harus tegas gitu, karena dia yang punya regulasi gitu, dia harus berani gitu, dia harus punya idealisme, dia harus berani gitu untuk kalau bisa ya ada yang ditutup gitu ketika masih terus mencemari, terus masih belum mau untuk memperbaiki IPAL-nya gitu. Nah, pemerintah juga dorongan paling dekat adalah pemerintah mengintervensi si perusahaan ini untuk memperbaiki IPAL-nya gitu. Dan memperbaiki IPAL-nya, memperingatkan mengirimkan surat peringatan gitu, mengirim surat peringatan lalu kunjungan untuk meminta untuk memperbaiki IPAL-nya gitu. Nah, untuk terkait ini memang pemerintah yang harus memang lebih tegas gitu, karena memang dia yang punya regulasi untuk dan juga punya kuasa gitu untuk mengapa-apakan ini. Tapi dengan kondisi yang fakta di lapangan demikian, kadang itu juga terkesannya netral, itu juga sebenarnya bukan yang seharusnya pemerintah lakukan kalau terkesannya netral gitu. Kalau melihat itu lagi-lagi kan kalau kita lingkungan udah tercemar, maka ya ekonomi mau gimana sih, mau berkembang karena lingkungannya udah tercemar gitu. Jadi pemerintah juga perlu
diingatkan lagi terkait dengan apa ya, diingatkan, didesak ya, didesak dan diminta untuk lebih tegas gitu. Itu sih Mas dari saya gitu. Baik, terima kasih Mbak Firly. Tetap semangat Mas Dimas. Tetap semangat Mas Dimas. Memang perlu antara pemerintah, masyarakat dan juga kita sebagai pegiat alam mungkin perlu menggalakkan lebih, bukan lebih sih, karena memang perlu komitmen. Jika dari pemerintah sendiri kita tidak punya komitmen, mungkin apa yang kita lakukan, penggalakan yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari mungkin akan menjadi sia-sia, karena memang mungkin dari sisi sekarang yang bisa kita amati adalah pemerintah yang kurang tegas. Seperti itu mungkin dari saya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mbak Firly dari Mas Irfan Sidik. Mas Irfan Sidik hadir bersama kami. Mas Irfan Sidik. Mas hadir. Baik Mas Irfan, bisa langsung minta tolong disampaikan secara langsung saja dengan on cam kamera. Silakan Mas Irfan. Gini Kak, jadi kan masyarakat kota itu juga masih sering ya membuang sampah di sungai. Dan bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat kota itu yang membuang sampah di sungai itu? Kadang kan mereka berpikir, alah santai aja, sungai masih jauh kok dari tempatku. Gimana aja cara mengedukasi ya? Biar pikirannya nggak seperti itu gitu loh. Santai aja, sungai masih jauh dari tempatku kok gitu. Baik Mas Irfan. Alah sungai jauh kok dari tempatku, gitu ya Mas Irfan ya. Bagaimana Mbak Firly untuk menanggapi hal tersebut? Ya, setuju Mas. Juga itu masih banyak yang apa ya, yang menganggap masih jauh, masih belum memberikan dampak langsung ke mereka gitu, masih terus aku nggak dapet dampaknya langsung gitu. Ya lebih mudahnya ya memang ke sungai gitu. Jadi itu adalah apa ya, hal-hal yang memang sering kita ketemui di masyarakat kita gitu. Emang kondisinya seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah terus siar sih ya gitu. Terus siar, terus mendakwahkan gitu. Jadi kalau ya benar kan, terus mendakwahkan gitu. Karena memang jangan sampai lengah ya gitu. Jangan sampai emang nggak semua mau menerima gitu, karena memang kita udah terikat dengan segala keefisiensi dan kepraktisan. Orang-orang tuh pada banyakan gitu emang lebih memilih kepraktisan gitu daripada kita mengedepankan praktisan alih-alih lingkungan gitu. Jadi mereka yang dicoba untuk lebih praktis saja gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah tetap menyuarakan bahayanya plastik, menyuarakan sampah plastik itu akan sangat berdampak bagi sungai gitu loh. Karena gini, saya punya optimisme karena anak-anak muda sekarang itu sedang lagi suka gitu. Kalau dalam risetnya kemarin tuh ada riset dari Cerah gitu, dari lembaga Cerah itu dia melakukan riset ke anak-anak muda gitu, dan ternyata anak-anak muda itu isu yang saat ini itu sedang diikuti dan disukai adalah isu yang diikuti itu atau keprihatinan, kalau nggak salah ya, keprihatinan mereka itu nomor pertama itu korupsi, yang nomor kedua itu adalah lingkungan gitu, yang perubahan iklim itu gitu. Jadi dari situ saya punya optimisme bahwa oke, masyarakat yang susah ya mungkin susah gitu, tapi kita merangkul orang-orang yang anak-anak muda, karena anak-anak muda yang yang selanjutnya akan punya kepemimpinan gitu di bumi ini gitu ya, yang akan melanjutkan kehidupan gitu. Nah, tetap aja gitu, tetap kita bersuara, kita mengupayakan mensiarkan sampah, pentingnya sungai, karena ternyata Mas ya, sebenarnya manusia sama sungai itu juga punya ikatan gitu. Kalau kita melihat kalau ada kerajaan Majapahit ya yang kerajaan Majapahit,
itu dia menggunakan sungai sebagai alat transportasinya. Jadi sungai itu sama mereka itu punya ikatan gitu. Nah, ketika kita nggak punya ikatan itu, maka ada perbedaan gitu. Karena saat ini kita selalu dicekoki atau disebarkan kepraktisan sehingga kita tidak ikatan itu terhadap lingkungan itu menurun, sehingga memunculkan sikap yang apatis, yang praktis, yang ya udah deh, yang bodoh amat gitu. Itu jadi menurut saya tetap disuarakan dan kita beraksi gitu. Selain kita menyuarakan, kita juga mendampingi mereka gitu. Atau enggak misal kita individu lah, kita bisa mengedukasi keluarga kita gitu. Kita bapak ibu kita atau siapapun dicoba untuk mengedukasi untuk tidak membuang sampah itu. Kalau nggak gitu, terus skala masyarakat kita bisa mengajak lingkungan masyarakat kita gitu, daerah kita. Kalau kita mahasiswa atau ya kita mahasiswa, maka ya kita mengajak masyarakat gitu, kita mengedukasi, kita mengedukasi mereka terus menerus gitu terkait dengan isu ini. Itu sih Mas. Itu. Mohon maaf, untuk yang lain bisa di-unmute dulu. Terima kasih. Bagaimana Mas Irfan tanggapannya? Apakah sudah bisa diterima? Baik, terima kasih Mas Irfan. Feedback. Silakan Mas Irfan, saya persilakan. Gini Kak, bagaimana caranya menepis tanggapan komentar masyarakat tentang DKP nanti kerjanya apa dong, nggak ada dong. Nah gitu Kak, gimana Kak? Terima kasih. Baik, bisa langsung ditanggapi Mbak Firly? Emang ya kalau memang untuk pemerintah kan ada sendiri yang mengurusi sampah ya, yang di LHKP gitu. Gini, kalau kita melihat gini, Kota Kediri itu kan banyak banget kan, besar banget gitu, masyarakatnya ada orangnya tuh banyak gitu. Nah, di LHKP itu hanya segeluntir, beberapa gitu, hanya petugas di LHKP itu juga nggak sebanyak kita gitu, nggak sebanyak masyarakat gitu, hanya beberapa gitu. Bahkan yang menangani sampah di LHKP kan macam-macam nih, macam-macam. Ada yang dia mengurusi pertamanan, dia mengurusi persampahan gitu. Nah, yang mengurusi persampahan juga kan nggak sebanyak itu gitu. Nah, penting juga kita itu mendukung kerja-kerja pemerintah gitu. Jadi gini, di LHKP adalah membuat di LHKP itu yang harus memberikan regulasi gitu. Dia mempertegas untuk masyarakat gitu. Jadi nggak di LHKP yang ngambilin satu-satu gitu tiap rumah itu. Karena gini, keterbatasan pemerintah itu yang harusnya membuat kita juga turut berkontribusi gitu. Jadi sampah itu bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, tapi tanggung jawab kita juga gitu. Karena dampaknya itu bukan hanya dampaknya ke pemerintah, kita juga berdampak terhadap aktivitas atau pembuangan sampah, pembuangan apapun yang ada di lingkungan gitu. Jadi menurut saya masyarakat tetap perlu terlibat gitu, menjadi aktif, menjadi lebih kritis dan untuk persoalan sampah ini gitu. Nah, kalau kita melihat ya negara-negara lain di Filipina, di Malaysia itu masyarakatnya juga yang membuang ke tempat pembuangan sampah gitu. Ada dibuatkan kolong kan karena mereka udah terpisah ya. Jadi mereka yang terpisah, jadi mereka membuang sendiri ke sana. Nah, ini nanti yang baru penarikannya dari tempat pembuangan sampah ini baru itu si bagian pemerintah di LHKP. Jadi dia menyediakan fasilitas itu, dia menyediakan regulasi untuk menertibkan masyarakat, dan masyarakat juga perlu terlibat gitu untuk tidak membuang sampahnya ke sungai, ke lingkungan, karena memang sudah disediakan tempat pembuangan sampah yang memenuhi gitu. Begitu Mas.
Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Mas Irfan, bisa diterima? Cukup Pak, makasih. Baik, terima kasih. Oh ya, untuk rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk peserta webinar pada pagi hari ini, untuk peserta teraktif, akan ada surprise dari panitia, ditunggu saja. Nanti pasti akan ada pesan klunting yang akan menunggu Anda, seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan, saya persilakan. Oh ya, untuk rekan-rekan, untuk presensinya sudah dikirimkan. Nanti jangan lupa untuk di screenshot untuk bukti presensinya ya. Baik. Ini ada ya, ini link sudah dikirim di kolom chat, bisa dicek untuk rekan-rekan. Jangan lupa untuk di screenshot sebagai bukti. Baik, terima kasih. Ini Mbak Muna angkat tangan sepertinya mau bertanya. Saya persilahkan Mbak Muna. Monggo. Oh, tidak melambaikan tangan. Baik, terima kasih. Baik rekan-rekan, mungkin nanti jika ada pertanyaan yang di belakang ingin rekan-rekan sampaikan, mungkin ada unek-unek yang lain, bisa melalui grup yang sudah kami sediakan. Baik, rangkaian demi rangkaian untuk diskusi dan memaparan materi sudah kita lalui. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Baik, seyogyanya sungai dan lingkungan menjadi halaman depan yang perlu kita prioritaskan. Karena efektivitas sungai dan juga lingkungan mempunyai imbas besar terhadap perubahan iklim yang akan menambah resiko-resiko yang mengancam di ke depan. Kesadaran akan penanggulangan sampah di sungai perlu kita galakkan dan perlu kita terus galakkan. Karena kita juga perlu adanya komitmen yang baik antara pemerintah, perusahaan, ataupun masyarakat. Sehingga kita pastinya tidak akan mau jika nantinya semua sungai sudah tercemar, di tahun-tahun ke depan kita mau makan apa? Apakah mau makan sampah plastik? Seperti itu. Baik, statement penutup dari saya seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah membagi ilmunya pada hari ini, Mbak Firly Maswatul Janah. Saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan yang berbahagia, mohon maaf sebelum kita tutup acara hari ini dan saya kembalikan kepada MC. Alangkah baiknya kita berfotoria dulu. Berfotoria. Baik, bisa untuk di on cam semua, rekan-rekan. Silakan di on cam semua. Baik, silakan tampilkan senyum yang maksimal. Maskernya boleh dilepas dulu. Tampilkan senyum yang maksimal. Kita adalah orang-orang yang tabah, orang-orang yang kuat. Kita adalah agen perubahan. Kita tampilkan senyum yang meriah agar kita tetap kuat untuk sampai akhir menggalakkan lingkungan ini. Baik, mohon bertahan dulu. Akan diambil 1, 2, 3. Kemudian lagi kita salam tangguh dan salam lestari. Satu, 2, 3. Sekali lagi masih belum ter-record ternyata. 1, 2, 3. Terakhir, biar lebih semangat kita cheese. Silakan tangannya ditaruh di pipi. Ditaruh di pipi. Kita cheese dulu dong. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Rekan-rekan, nanti akan disampaikan Twibu melalui grup yang sudah disediakan panitia. Kami mohon agar untuk partisipasi dan memeriahkan agenda webinar pada hari ini, silakan di-upload di IG-nya masing-masing, di feed-nya masing-masing dengan caption yang meriah, dengan caption yang menarik. Jangan lupa di-tag sesuai kami, Mapala Pelita dan juga Universitas Nusantara PGRI Kediri. Akan ada hadiah menarik dari panitia. Gitu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Firly selaku narasumber dan juga Mbak Ketua Umum yang sudah hadir mengikuti kita sampai selesai, serta peserta webinar pagi hari ini yang sudah menyimak dan antusias mengikuti diskusi sampai selesai. Kita aplaus buat kita semua. Baik, terima kasih. Akhirnya saya Kristanto selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga hati yang tersakiti. Terima kasih, semangat pagi, salam lestari. Saya kembalikan kepada Saudara Alfian selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih Mas Kristanto. Acara yang selanjutnya yakni penutup. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Tiba saatnya kita pada rangkaian yang terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan terus tabah dalam perjuangan. Saya selaku Master of Ceremony, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Terima kasih teman-teman. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bersedia mengikuti webinar hari ini. Iya Mas, sama-sama. Sama-sama Mas. Tetap tabah, berjuang sampai akhir. Semoga kita tetap diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin. 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 Wes, Cok. Amin. Semangat, ditunggu tindak lanjutnya.